Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Nofri, NPM 2021 4350 1415. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Virus pada Ular menggunakan metode Fuzzy Logic. Sistem ini saya buat menggunakan JavaScript dan juga database-nya MySQL. Untuk tampilan aplikasinya, untuk tampilan awalnya seperti ini. Jadi terlihat di sini ada keterangan tentang metode Fuzzy Logic itu apa, dan juga ada gambar-gambar animasi seperti ini. Jadi untuk tampilan awal ini user biasa itu bisa langsung melakukan diagnosa. Jadi tinggal klik tombol mulai diagnosa di sini. Nah, dia bisa memilih gejala-gejala apa saja yang terlihat pada ular peliharaan mereka. Kita kasih contoh satu di sini. Oke, kita pilih dulu gejala-gejala yang terlihat. Oke, kemudian kita diagnosa. Nah, di sini akan muncul hasil diagnosanya. Penyakitnya itu yaitu Inclusion Body Disease. Di sini ada deskripsinya juga dan ada skornya juga. Nah, di sini kita lihat skornya itu 10% ya kemungkinannya. Jadi untuk laporan ini kita juga bisa melakukan cetak. Nah, pada saat kita cetak dia akan langsung download laporannya. Untuk tampilan dari laporan diagnosanya itu seperti ini. Oke, kemudian itu untuk tampilan dari laporannya. Nah, kita juga bisa melakukan reset. Ya, dia kosong kembali dan kita back. Nah, itu untuk user biasa ya. Jadi dia nggak harus login dulu kalau kita sebagai user biasa dan cuma mau melakukan diagnosa. Nah, kalau kita login sebagai admin, akan muncul pada saat kita klik login admin akan muncul form loginnya. Kalau kita belum punya akun, kita bisa melakukan daftar. Nah, di sini bisa daftar. Kita kasih contoh satu deh, contoh satu. Kemudian passwordnya juga contoh satu. Oke, kita daftar. Kita tunggu dulu sebentar ya. Oke, berhasil daftar. Nah, pada saat kita berhasil daftar, password dan username kita sudah tersimpan di database dan kita bisa login sebagai admin, guys, ya. Sebentar, oke. Kita coba login dulu ya dengan username dan password yang tadi kita daftarkan. Contoh 1, untuk passwordnya contoh 1. Kita login. Oke, kita berhasil login ya. Nah, kalau kita login sebagai admin, kita punya akses ke navigation bar seperti ini, teman-teman ya. Jadi kita punya dashboard di sini. Nah, kita bisa melihat total diagnosanya itu berapa aja, total gejala ada berapa, total penyakit ada berapa, dan total usernya ada berapa. Kita di sini di halaman gejala juga bisa menambahkan gejala ya. Kita contohkan saja menambahkan gejala. Kita tambahkan satu gejala. Gejalanya itu apa ya? Lemes ya, lemes, kita bikin lemes di sini. Kemudian kita tambahkan. Nah, data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, dia udah ditambahkan ya, teman-teman. Kita refresh dulu. Nah, lihat di nomor 11 ada lemes di sini gejalanya. Ya. Kemudian kita bisa hapus juga. Kita hapus. Oke, kita refresh. Dan dia sudah terhapus. Ya, kita bisa menambahkan gejala. Dan juga di halaman penyakit ini
kita bisa melakukan tambah penyakit, edit penyakit, dan delete penyakit juga. Kita contohkan satu ya teman-teman ya. Kita tambah penyakit, contoh penyakit ya. Contoh penyakit ini adalah deskripsi penyakit. Nah, kita save. Oke. Nah, di bagian sini terlihat sudah berhasil kita tambahkan ya. Nah, kita juga bisa melakukan edit. Oke, kita edit, updated. Nah, kita update dan kita simpan. Oke, kita berhasil menyimpan. Kita lihat, dan kita sudah bisa melakukan update juga, dan juga kita bisa melakukan delete juga ya. Nah, data berhasil dihapus. Kita refresh, coba kita lihat lagi. Oke, datanya udah hilang ya teman-teman ya. Kemudian kita kembali lagi ke halaman dashboard. Oke, di halaman dashboard ini kita punya kontrol terhadap total diagnosa ketika kita klik. Nah, ini ada diagnosa yang dilakukan oleh user ya. Kita punya tabelnya di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan filter. Kita bisa melakukan filter berdasarkan tanggal ya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita bisa melakukan filter di sini. Dan kita juga bisa melakukan cetak laporan. Ya, kita contohkan saja cetak laporan. Nah, dia sudah ke-download ya teman-teman. Pada saat kita klik cetak laporan, dia sudah terdownload. Kita lihat ya. Nah, ini adalah halaman laporan data diagnosa. Kira-kira contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk laporan halaman diagnosanya kayak gini. Oke, kita kembali. Itu diagnosa ya tadi, dan penyakit juga. Nah, dia ada tabel penyakit di sini sama seperti diagnosa ya. Kita juga bisa melakukan filter di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan cetak laporan. Nah, dia juga langsung di-download ya. Nah, kira-kira seperti ini halaman laporan dari data penyakit ya. Nah, inilah adalah laporan dari data penyakit. Kemudian kita bisa kembali lagi. Kemudian gejala juga sama ya teman-teman. Gejala juga kurang lebih sama seperti penyakit dan diagnosa yang tadi. Kita bisa filter juga di sini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian kita juga bisa melakukan laporan. Maksud saya mencetak laporan ya teman-teman. Nah, oke, ini adalah untuk laporan data gejalanya ya, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian kita kembali lagi. Nah, di home. Oke, selain punya akses untuk melakukan menambah data, delete, kemudian update, si admin ini juga bisa melakukan diagnosa ya teman-teman. Jadi dia juga bisa melakukan diagnosa di sini ya. Kita contohkan satu lagi. Oke, nah kita coba diagnosa. Nah, muncul ya teman-teman. Dan admin juga bisa melakukan diagnosa, tidak hanya user doang teman-teman. Jadi admin juga bisa ya. Kira-kira seperti itu. Kita reset kembali. Kemudian, oh ya, dia juga bisa melakukan cetak diagnosa ya admin ini. Kembali. Dan juga kita logout lagi teman-teman. Nah, logout, dia sudah keluar seperti biasa. Oke, kira-kira seperti itu aplikasi dari sistem pakar diagnosa penyakit virus pada ular menggunakan metode fuzzy logic. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan support dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.